kemudian dapat beasiswa program S1 di MBC University. Nah, buku ini nanti sangat sangat berguna ya, bermanfaat buat kita berapologetika, karena di dalam buku ini kita nanti akan beberkan, kita bandingkan ayat-ayat yang berkontradiksi yang ada di dalam Bible. Ya, ayat-ayat yang berkontradiksi ini sudah difilter dari sekitar 700, saya saring jadi cuman sekitar 275, tapi karena ada ketentuan di dalam LAITB bahwa kalau mengutip ayat untuk tujuan komersial tidak boleh lebih dari 500 ayat, makanya akhirnya buku ini saya pecah menjadi beberapa volume. Nah, yang mau kita launching tanggal 13-14 September ini itu volume 1 ya. Volume 1 itu baru kontradiksi yang ada di Perjanjian Baru aja. Nah, nanti yang Perjanjian Lama nanti tunggu di volume 2 dan seterusnya. Ya, buat teman-teman juga yang di sini mohon doanya, mudah-mudahan acara kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala supaya dilancarkan, dimudahkan. Amin, amin, amin. Bermanfaat buat kita semua. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman. Kodondi itu bukunya buatan Kodondi sendiri kan? Ya, iya, itu saya menyusun. Saya udah bikin tabelnya dari tahun 2018, selesai tahun 2020. Cuman dari tahun 2020 belum ada atau susah banget nyari penerbit yang berani nerbitin. Jadi mohon maaf, baru tahun ini baru bisa kita terbitkan. Ya, mohon doanya buat teman-teman ya. Dan bentar dulu Dan, assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam. Dengan ini si kompor ini kok kompor meleduk ini Romo Al-Ayubi. Boboy komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodondi. Masya Allah. Sehat selalu koh. Aduh, aku suka nonton video-videonya lo YouTube-nya. Ini Pak Suki ini wajib dapat bukunya Kodondi nih. Boleh nanya dulu Kak. Beliau ini Kristen tapi tidak menuhankan Yesus Kodondi. Lanjut silakan Pak Suki. Oh gitu. Iya. Kristen apa? Unitarian? Iya. Oh ya. Jadi gini Kodondi, kira-kira apa yang harus ditemukan di dalam Bible yang dikatakan salah sehingga harus keluar dari Bible itu sendiri? Yang dikatakan salah? Iya, maksudnya sehingga orang akhirnya jadi mualaf lah. Ya. Ternyata di dalam Bible ini ada begini, kenapa begini ya? Udah keluar aja deh. Ya. Apa hal-hal apa yang harus ditemukan? Ya, selain daripada kontradiksi, juga ada kesalahan ilmiah, ya. Juga ada yang namanya ayat-ayat yang tidak otentik. Nah, 3 hal itu kalau kita melihat daripada teks yang ada di dalam Bible. Terlepas daripada itu, kalau kita meninjau, meneliti, menelaah konsep ketuhanan dan konsep keselamatan dari mulai Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, itu kita bisa membagi Bible itu menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok tauhid yang ada di Perjanjian Lama, ya. Di dalam Perjanjian Lama semua ajarannya yang diceritakan atau dikisahkan melalui nabi-nabi itu semuanya mengajarkan tauhid. Tidak ada Tuhan selain Elohim atau yang dianggap Tuhannya bangsa Israel. Kelompok yang kedua itu yang bisa kita lihat dari kelompok 4 gospel, Matius sampai Yohanes. Terlepas daripada cerita Yesus disalib atau tidak, pesan-pesan yang diberikan atau yang disampaikan oleh Yesus di dalam 4 gospel itu semuanya pesannya adalah tauhid juga, sama dengan pesan yang ada di dalam Perjanjian Lama. Pesan-pesannya dan juga sunah-sunahnya Yesus yang ada di dalam 4 gospel itu semuanya merefleksikan atau menggambarkan ajaran yang sekarang umat Islam lakukan dan ikuti, ya. Jadi ajaran Yesus dalam 4 gospel juga masih bisa dikatakan tauhid, karena berbagai ayat yang ada di dalam Perjanjian Baru khususnya 4 gospel, Yesus masih mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang Esa, yaitu yang disebut dengan Bapa atau Tuhannya Yesus. Walaupun ada beberapa ajaran-ajaran yang mungkin dianggap bukan perkataan Yesus, tetapi adalah dianggap sebagai perkataan penulis Injil tapi yang diletakkan ke dalam mulut Yesus. Artinya sebenarnya itu bukan perkataan Yesus tapi
sebenarnya adalah ciptaan daripada penulis-penulis gospel. Namun begitu, ajarannya masih tetap ajaran tauhid. Kelompok yang ketiga yaitu yang dianggap sebagai surat-surat yang disebut dengan Rasul Paulus, yang mana mulai daripada tulisan-tulisan Paulus itu konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya bergeser dari konsep ketuhanan dan konsep keselamatan di Perjanjian Lama dan juga di 4 Gospel. Yang berbeda, yang paling menonjol yang berbeda adalah bahwa di dalam surat-surat Paulus digambarkan atau diajarkan manusia yang lahir itu sudah membawa dosa yang menjalar dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sehingga itu yang perlu dibedakan, ajaran Paulus dan ajaran Yesus gitu. Jadi Yesus sendiri di dalam 4 Gospel tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen, tidak pernah mengucapkan kata Kristen, tetapi sebaliknya apa yang diajarkan oleh Yesus itu adalah akidah yang sama dengan akidah yang orang Islam sekarang ikuti, ya, yaitu apa? Yaitu tauhid. Nah, ketika kita bisa melihat satu Bible bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok seperti itu, kita seharusnya bisa menilai sendiri umat beragama apa yang sekarang mengikuti Yesus dan nabi-nabi yang ada di dalam Perjanjian Lama. Kira-kira begitu Pak Suki. Ya, kalau ada yang kurang atau salah mohon dimaafkan. Masya Allah, keren kok. Nah, gini Ko Dondi. Tadi Ko Dondi kan menjelaskan bahwa kitab itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru mengajarkan tauhid. Berarti sudah ada tauhid dong di dalam Bible, ya kan? Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan Tritunggal atau dan yang lainnya, itu kan berarti Ko Dondi mengkritik doktrin itu, bukan mengkritik Alkitabnya. Sedangkan Alkitabnya sudah benar jelas tauhid. Sekarang saya buat apa mencari tauhid di tempat lain kalau di dalam Bible sendiri mengajarkan tauhid? Pertama kan itu. Nah, yang kedua, lalu Ko Dondi menjelaskan bahwa tidak ada dosa waris. Sebetulnya menurut Ko Dondi di dalam Alkitab itu dosa itu apa? Nah, kedua juga konsep keselamatan di dalam Bible itu sebenarnya seperti apa? Yang salah di mana dengan doktrin-doktrin yang orang Kristen biasa jelaskan gitu? Jadi kalau yang kita sebut di dalam Bible sudah ada tauhid, betul, ada di dalam Perjanjian Lama dan 4 Gospel yang diajarkan oleh Yesus. Tapi tadi sebelum saya menjelaskan itu, saya kan tadi juga sudah mengatakan bahwa di dalam Bible sendiri, walaupun kita masih bisa menganggap di dalam Bible itu masih ada sebagian yang disebut dengan firman Tuhan, tetapi juga banyak sisipan-sisipan atau campur tangan manusia, baik itu di dalam Perjanjian Lama dan juga di 4 Gospel, ya. Kenapa bisa begitu? Karena memang transmisi pesan yang diturunkan Tuhan Yang Maha Esa itu kepada para nabi tidak ditulis langsung oleh nabinya, tidak ditulis langsung oleh pengikut nabinya, namun ditulis dan disusun 1000 tahun paling cepat, ya. 1000 tahun paling cepat itu dari, nah ini aja biar bisa ini, 1000 tahun paling cepat dari Musa gitu. Nah, sekarang kalau dikatakan kalaupun di situ sudah ada tauhid, kenapa kita harus mencari tauhid yang lain? Nah, pertanyaan itu bisa dijawab begini. Di dalam Bible ada tauhid, tapi sebagian atau partly, ya, yaitu adanya hanya di Perjanjian Lama dan di 4 Gospel. Ketika ada di dalam sebuah kitab ada ajaran tauhid, tetapi juga ada ajaran yang tidak tauhid, bagaimana kita bisa menganggap kitab itu sebagai kitab suci, gitu ya. Terus kemudian berikutnya, bagaimana sih konsep keselamatan yang ada di dalam Bible? Ada 2 macam. Kalau kita baca di Perjanjian Lama dan juga di 4 Gospel ajaran Yesus, yang namanya konsep keselamatan bagi bangsa Israel atau bangsa Yahudi itu adalah konsep keselamatan yang diusahakan sendiri-sendiri. Tidak ada orang atau tidak ada konsep, yaitu orang menanggung dosa orang lain di Perjanjian Lama, ya. Artinya orang yang berbuat dosa itu yang mati. Seorang anak tidak dapat menanggung dosa ayahnya, seorang ayah tidak dapat menanggung dosa anaknya. Bahkan ada ayat-ayat untuk orang supaya bertobat, karena bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan bakaran. Perintahnya adalah basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, ya. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, baiklah mari kita berperkara firman Tuhan,
Seandainya dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Seandainya dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya kalau dengan ayat-ayat seperti itu sudah jelas, sudah sangat-sangat jelas bahwa tidak perlu ada orang yang harus mati di atas kayu salib. Tetapi ketika kita beralih kepada ajaran-ajaran Paulus, menurut Paulus setiap orang sudah berbuat dosa, bahkan sudah mewarisi dosa Adam dan Hawa. Maka itu karena orang sudah dosa, maka itu orang tidak bisa bersatu kembali kepada Tuhan. Untuk itu diperlukan adanya misi Tuhan, harus entah itu dalam pengertian membunuh anaknya sendiri atau Tuhannya sendiri yang bunuh diri. Harus ada upaya dari Tuhan yang dianggap tidak maha pengampun untuk menjadi manusia yang menyalahi kodratnya sendiri untuk menebus dosa manusia. Menurut Paulus, kalau tidak percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib, manusia tidak akan selamat. Beda dengan ajaran Yesus. Yesus mengatakan, mengajarkan, memerintahkan kepada orang Israel, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Ini sesuatu yang bertolak belakang. Maka dari itu, kalau dikatakan konsep keselamatan, berarti di dalam Bible ada dua versi. Versi bangsa Israel atau PL dengan 4 gospel, dan versi Paulus. Tinggal bagaimana sekarang seseorang bisa membedakan dan mengambil keputusan yang objektif. Kira-kira begitu ya. Masya Allah, Kodondi luar biasa. Gimana Pak Suki? Iya, makasih nih. Saya belum ada satu atau dua yang saya pengen tahu dari Kodondi. Tadi konsep keselamatannya. Sebetulnya menurut Kodondi itu Bible ini menjelaskan keselamatan itu seperti apa? Kenapa manusia harus diselamatkan? Sebab apa dia harus diselamatkan dan apanya yang harus diselamatkan? Menurut Kodondi gimana nih? Ya, kita namanya orang beragama, kita pasti percaya dengan namanya hari akhir. Ketika orang percaya hari akhir, pasti itu ada yang namanya akhirat. Ketika kita bicara akhirat, berarti kita bicara surga dan neraka. Setiap manusia yang sudah diciptakan, pasti diberikan perintah oleh yang menciptakan. Yang menciptakan memberikan perintah supaya apa? Supaya manusia itu selamat. Yang diselamatkan apanya? Yang diselamatkan adalah ruhnya. Ruh sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, itu nanti pasti akan kembali kepada yang menciptakan. Tinggal kembalinya kemana? Kembali kepada tempat yang baik atau kembali kepada tempat yang buruk. Nah, maka itu ketika semua manusia berdosa, semua manusia yang masih hidup di bumi, ketika masih hidup masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Konsep tobat itu dari mulai perjanjian lama sudah ada. Setiap orang yang punya dosa diberikan kesempatan untuk bertobat. Orang yang bertobat dia akan diampuni. Tetapi tidak ada konsep orang bisa menanggung dosa orang lain. Kenapa? Karena konsep orang menanggung dosa orang lain atau seolah-olah menjadi tumbal itu hanyalah konsep yang berasal dari kebudayaan pagan. Gitu kira-kira. Nah, gini Kodondi, tadi kan katanya diselamatkan rohnya. Diselamatkan rohnya supaya jadi seperti apa Kodondi? Menjadi seperti apa? Sehingga kita tahu bahwa rohnya sudah diselamatkan. Bagaimana bisa menjelaskan? Ya, kalau yang namanya roh ya kita urusan roh itu adalah urusan gaib. Pengetahuan manusia tentang roh itu sangat-sangat minim. Kita tidak akan pernah tahu bentuk kita dulu sebelum dilahirkan jadi manusia seperti apa, bentuk apa yang akan kita pakai nanti setelah meninggal juga kita tidak akan tahu. Ilmu itu yang punya adalah Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan roh itu. Jadi kalau ditanya nanti kita diselamatkan dalam bentuk seperti apa, mungkin kalau saksi Yehova melihatnya seperti bentuk manusia kembali, itu yang berbeda dengan kita. Jadi bentuknya seperti apa yang jelas tidak seperti keadaan seperti kita sekarang hidup sebagai manusia gitu. Oh ya, Kodondi ini saya akan bacakan ya, kayaknya kita diselamatkan rohnya atau jiwanya itu akan menjadi seperti apa gitu ya. Ini ada di dalam Roma 8 ayat 29 Kodondi. Roma tulisan kita apa maksudnya? Nih, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mengapa harus diselamatkan menjadi serupa dengan anaknya? Karena sejak mula di dalam Kejadian 1 ayat 26 Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ya kan? Karena Adam ini telah melanggar, pikiran perasaannya telah rusak, maka pikiran atau roh atau jiwanya ini harus diperbaiki.
dikembalikan supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, anak Allah yang tunggal itu adalah Yesus. Dan jadi kalau orang meneladani kehidupan Yesus, menjadi serupa dengan gambar Yesus, dia akan selamat. Nah, di dalam Roma 8 ayat 17-nya kalau dibaca begini, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Elohim yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu Kodondi, karena di dalam konsep keselamatan sudah jelas sekali. Arahnya kemana tuh? Rohnya diselamatkan, jiwanya diselamatkan. Ya itu dia kesentralnya kebenaran itu, yaitu Injil, itu Kristus Yesus ini, Bang. Jadi menurut Pak Suki nanti kalau setelah kita mati dikubur, tubuh kita udah hancur, nanti kita tumbuh jadi manusia lagi, itu bagaimana, Pak? Oh iya, dibangkitkan seperti Yesus bangkit tubuhnya, jadi manusia lagi, manusia yang sempurna, Bang. Jadi nanti tumbuh urat, dan daging lagi seperti kita sekarang gitu. Nanti kalau ditumbuhkan urat dan daging, nanti kita akan berusia seperti usia berapa, Bang? Seperti tubuh kemuliaannya Yesus itu waktu dibangkitkan, sama seperti dia. Kalau tubuh Yesus kan pada usia dia 33 tahun, ya kan? Apakah kita semua yang sudah umur 70 tahun mati, tubuhnya hancur, terus kita jadi 33 tahun lagi? Kemungkinan seperti itu, Bang. Oh, jangan jadi kemungkinan, kalau ada ayat, kalau tidak ada ayatnya jangan kemungkinan, Pak. Jadi maksud saya begini, kalau Pak Suki melihat Kejadian 1:26, apakah yang dimaksud baiklah kita menciptakan manusia sesuai dengan rupa dan gambar Allah? Apakah kita mau dibentuk atau diciptakan mirip dengan wujudnya Tuhan yang menciptakan kita? Tentu saja bukan begitu artinya, Bang. Benar, bukan begitu. Tolong dipelajarin lagi tafsirnya Yahudi tentang Kejadian 1:25. Maksudnya Kejadian 1:25 itu sebenarnya adalah bahwa kita diciptakan bukan dalam wujud seperti Tuhan, bukan dalam wujud seperti malaikat, tetapi kita dibentuk dengan tubuh secara jasad, ada fisik, diberi akal pikiran, supaya kita menjadi penguasa bumi ini, supaya kita berkuasa atas tumbuhan, binatang, dan bumi ini. Bukan berarti seperti rupa. Tuhan gak mungkin berbentuk seperti manusia begini, Bang. Ya. Kemudian kalau Bang Suki membaca atau mengambil ayat-ayat dari Roma itu adalah tulisan Paulus. Jadi jangan buru-buru kita terima, karena Paulus juga mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan Yesus, gitu, Bang. Kayak gini, ini kan Abang mengatakan bahwa gambar dan rupa itu. Jadi Bang apa tadi arahkan kepada Roma 8 ayat 29. Mungkin di situ kurang jelas. Saya akan bacakan di dalam Filipi 2, Bang. Filipi 2 ayat 5. Isinya mengatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi gambar itu adalah pikiran perasaan, Bang. Jadi pada mulanya Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Gambar itu adalah pikiran dan perasaan. Sedangkan rupa itu kualitas dari pikiran perasaan itu, Bang. Jadi kalau pikiran perasaan ini berkualitas, diisi dengan kebenaran, tentu dia akan dapat melakukan kehendak Bapa. Nah, mohon maaf, Bang. Kalau Filipi tulisan siapa, Bang? Paulus, Bang. Nah, iya, makanya saya bilang, kalau tulisan Paulus jangan buru-buru kita terima, karena Paulus mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan ajaran Yesus. Jangan buru-buru kita anggap itu sebagai ajaran atau pesan dari yang menciptakan kita, gitu, Bang. Ya, lalu nggak buru-buru, harus lambat-lambat. Apa yang kita harus diperhatikan? Yang harus kita perhatikan adalah pesan-pesan yang berasal dari Yesus. Kalau Yesus mengajarkan sesuatu yang sama dengan pesan-pesan yang ada di Perjanjian Lama, nah itu yang harus kita perhatikan. Tapi maksud saya tidak buru-buru mengambil pesan dari Paulus adalah ketika Paulus mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan Yesus, nah kita jangan buru-buru menerimanya, apalagi menukilnya, apalagi mengimaninya, gitu. Kira-kira apa yang tidak diajarkan Yesus tapi diajarkan oleh Paulus? Itu dosa waris. Kalau dosa waris menurut Abang bagaimana menjelaskannya? Ada di ayatnya, kalau nggak salah dosa yang dilakukan oleh satu orang itu yang sudah menjalar kepada setiap orang, keturunan Adam. Apakah Yesus pernah mengajarkan seperti itu? Kan tidak. Yesus mengatakan kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, anak kecil itu konotasinya gimana? Anak kecil itu di Roma. Mudah diajar. Ya, kalau anak kecil, nah sekarang gini aja, menurut Bang Suki, ketika seorang anak baru lahir, ya, dia meninggal,
usia 3 hari atau 3 tahun, menurut Bang Suki anak itu dimasukkan surga atau dimasukkan neraka? Masuk surga, Bang. Berarti kalau masuk surga anak itu punya dosa waris gak, Bang? Punya, Bang. Apa bisa dosa masuk surga, Bang? Maksud dosanya itu dia mati, Bang. Dia mati. Dosa itu kan pelanggaran perintah Allah. Iya. Jadi apakah gini, bisa dosa masuk surga? Dosa yang dimaksud dengan sehingga diwariskan itu begini, Bang. Saya menjelaskannya. Jadi saya akan baca lagi kembali di Kejadian 1 ya. Kejadian 1 ayat 26 27. Sebab ini 27 harus dibaca. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini ada kata gambar dan kata rupa. Waktu di ayat 27-nya, maka Elohim menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Elohim diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, sini jadi kita harus mengerti apa sih itu gambar itu. Gambar itu komponen atau unsur yang pada Tuhan diberikan kepada manusia. Unsurnya itu pikiran perasaan itu yang tadi saya bacakan dalam Filipi 2 ayat 5. Berarti Paulus itu menjelaskan apa yang itu di dalam perjanjian lama, Bang. Pikiran perasaan dan rupa itu adalah kualitasnya. Kenapa harus berkualitas seperti anak Allah Yesus ini? Karena apa? Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pikirannya dan perasaannya rusak, Pak. Tidak bisa melakukan kehendak Bapa, sehingga semua anak cucunya berkeadaan sama seperti Adam dan Hawa. Untuk itulah diutus anak manusia yang dikatakan sebagai Adam yang akhir. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berjanji melalui keturunan perempuan ini nanti akan ada manusia yang dapat mengalahkan iblis. Setelah Adam yang akhir ini datang, lalu dia taat kepada bapaknya, maka dia punya posisi di atas iblis, Bang. Sementara Adam dan Hawa dan semua keturunannya berada di dalam kuasa iblis. Karena Yesus ada di atas kuasa iblis, dia dapat menebus semua, Bang. Mengambil semua manusia, lalu dihakimi. Ya, udah ketangkap poinnya, udah ketangkap Pak Suki poinnya. Siap, lanjut, kok. Oke. Sekarang kalau Bang Suki bilang manusia diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan, sesuai dengan unsur-unsur yang dimiliki Tuhan, apakah Tuhan punya sesuatu yang jasad seperti manusia? Saya pengen tanya itu dulu. Hah? Tidak. Tidak. Ya, kalau tidak, jangan katakan bahwa manusia diciptakan menurut unsur yang dimiliki oleh Tuhan. Nah, kan tadi saya bilang unsurnya itu pikiran perasaan, Bang, bukan wujud. Nah, kalau tadi unsur berarti kan mencakup semua, nggak cuma akal dan pikiran, termasuk tubuh jasad, ya kan? Ya, pengertiannya maksudnya kita bisa berpikir, kita punya perasaan, walaupun kita sudah mati tadi dalam bentuk roh, kita masih punya kesadaran. Betul, gitu, kesadaran kan? Itu adalah jiwa. Tetapi jangan bilang kita diciptakan dari unsur Tuhan. Kalau kita diciptakan dari unsur Tuhan, itu seolah-olah kita juga menjadi Tuhan-Tuhan kecil. Iya, gitu. Kan begini, Bang. Yesus kan anak Elohim. Yang namanya anak, seperti kita sebagai orang tua, kita punya anak. Kita punya gen yang menurun pada anak. Demikian juga Tuhan, Bang. Waktu Yesus mengatakan dia sebagai anak Elohim yang dia miliki sifat karakternya menurun kepada anak Yesus ini. Makanya dia. Sekarang kalau yang disebut dengan anak Allah, itu menurut Bang Suki pengertiannya apa? Anak Allah, kan bapaknya Allah, maka dia anak. Anak itu menurut sifat karakter, Bang. Dan anak itu selalu taat dan tunduk kepada bapaknya. Taat melakukan kehendak bapak dan perintahnya. Itu anak, Bang. Oke, nah, makanya anak kita Allah ya, itu supaya menjadi anak-anak Allah. Oke, kalau anak Allah berarti artinya kita mempunyai sifat seperti Allah. Iya, artinya punya moralitasnya, Bang. Moralitas. Ya, Allah, moralitas kesucian Allahnya itu. Karena di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 sana mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Gitu, Bang. Jadi kalau Israel disebut anak Allah nggak, Bang? Iya, dia disebut anak Allah, tapi berbedanya, Adam Bang. anak Allah bukan, Bang? Adam anak Allah, tapi dia telah jatuh dalam dosa, Bang. Efraim anak Allah bukan? Anak Allah, Bang. Anak Allah juga. Terus apa bedanya sama Yesus yang disebut dengan anak Allah? Nah, kan sama aja begini. Bapak kan ada di sorga. Di dalam dunia itu punya bapak kan. Ada bapak presiden, bapak kelurahan, bapak. Semua bapak. Tapi kalau kita mengerti kata bapaknya aja, ya sama. Tapi lihat dong, dia punya posisi di mana. Oh, bapak yang paling tinggi itu di sorga. Kan gitu. Sekarang anak Allah yang benar-benar itu yang melakukan kehendak bapak, Bang. Nah, Yesus ini satu-satunya anak yang taat melakukan kehendak bapak. Dia mengatakan, apakah nabi-nabi yang sebelum Yesus itu bukan orang-orang yang melakukan kehendak Bapa?
tidak sempurna bang, tidak mencapai kesempurnaan. Karena apa? Mereka itu keturunan dari Adam dan Hawa, di mana mereka punya pikiran perasaan yang sudah rusak. Nggak mungkin dia bisa melakukan taat kepada bapaknya. Nah, itu adalah doktrin. Nah, itu adalah doktrin dari tulisan-tulisan Paulus dan mungkin rasul-rasul yang disebut dengan 1-2 Petrus, Yohanes dan sebagainya, yang sebenarnya itu juga tidak diketahui siapa yang menulisnya, tapi itu juga tidak berasal dari Yesus. Jadi kalau dikatakan seperti itu ada sebuah upaya pengeksklusifan hanya untuk Yesus, karena dia disebut sebagai anak tunggal. Tetapi kalau Bang Suki tahu, yang namanya anak Allah di dalam tradisi Yahudi itu adalah manusia yang dipilih Allah atau manusia yang soleh di hadapan Allah. Bukan berarti dia mempunyai sifat-sifat seperti Allah. Kalau sifat-sifat yang ada di manusia, kita semua bisa sama begitu. Yang soleh tidak hanya Yesus, banyak orang-orang soleh sebelum Yesus, dan banyak juga yang disebut sebagai anak Allah. Di dalam tradisi Yahudi, yang disebut dengan anak Allah itu adalah orang yang soleh. Sebentar ya Bang ya, sebentar. Ada, kenapa? Masya Allah. Kristen-Kristen yang di atas maupun di bawah ya, simak baik-baik. Di sini dikan, beliau dengan senang hati dia udah di kamar aja, jangan ada yang bisa tanpa persembahan kasih dan tanpa perpuluhan. Masya Allah. Bantu tap-tap layar Ikhwan Fillah yang ada di bawah biar kuat komanya. Oh terus? Udah nanti dikawal. Nanti ya, mohon maaf Bang Suki. Ya. Jadi kalau yang disebut dengan anak Allah itu hanyalah sebutan yang umum buat tradisi bangsa Yahudi. Tidak harus satu orang yang disebut dengan Allah terus dia mempunyai sifat Allah gitu Bang. Yang namanya sifat mungkin perbedaan atau definisinya mungkin menurut Bang Suki dengan kita orang Islam mungkin agak berbeda gitu ya. Yang namanya sifat Allah itu tidak mungkin dia bisa mempunyai bentuk manusia seperti kita ini. Sifat itu ya. Dan yang namanya sifat itu dia pasti mempunyai sifat yang maha semua, yang maha tahu, yang maha suci, yang maha benar, yang maha baik, yang maha pengampun. Tidak mungkin dicampur dengan sifat-sifat yang ada di dalam diri manusia. Jadi kalau saya bacakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 4, ini langsung ke ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, jadi manusia bisa mendapatkan kodrat ilahi. Iya, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi sama seperti yang tadi di dalam Roma ini, kalau kita baca di ayat 28-nya begini Bang. Jadi dimulai dari 28, bagus juga ini. Ayat 28-nya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung, yang terbaik saudara. Ini dikembalikan ke rancangan mula-mula, karena keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan mula-mula itu, supaya segambar serupa Allah dan mencapai supaya menemukan kemuliaan Allah yang telah hilang atau belum tercapai. Roma 3 ayat 23 kan mengatakan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya begitu. Sekarang kalau tadi Pak Suki bacain yang dari berapa tadi 1 Petrus bahwa kita bisa mencapai kodrat ilahi, itu adalah pola-pola pemikiran orang-orang pagan, Bang Suki. Hanya orang-orang pagan yang percaya bahwa manusia itu bisa punya kodrat ilahi. Itu ya. Nah, itu makanya saya bilang kalau kita tidak bisa membedakan ajaran Yesus dan ajaran Paulus setelah Yohanes, itu kita tidak akan bisa keluar dari Bible. Nanti akan berkungkung terus di situ. Gitu. Sekarang kalau menurut Bang Suki, Yesus itu punya kodrat atau sifat ilahi enggak? Sifat ilahi dalam pengertian moralitas, etika atau kesucian dari Allah itu sendiri, bukan superlatifnya sehingga dia bisa berbuat yang spektakuler, bukan. Spektakuler itu diberikan oleh Bapa itu sendiri kepada Yesus. Sekarang kalau namanya sifat ilahi dia mengetahui nggak Bang? Enggak Bang.
sifat ilahi, nggak mengetahui, nggak Ya, mengetahui. maksudnya kan tadi saya bilang sifat yang ilahinya ini sifatnya moralitas. Ya, Kesucian. kalau begitu Hidup. jangan disebut sifat ilahi. Kalau namanya sifat ilahi itu artinya sudah define, sudah mempunyai sifat-sifat ketuhanan gitu. Kalau hanya pikiran, moralitas dan sebagainya itu masih berada di taraf manusia, masih berada di taraf makhluk. Tapi kalau Ya. kita bilang kodrat ilahi atau sifat ilahi, itu yang membedakan. Ketika orang-orang pagan bisa mempercayai seorang manusia ini setengah manusia setengah dewa dan punya kodrat ilahi, itu yang merasuk ke dalam Bible. Gitu ya. Coba begini Bang Don Ditan, ini di 1 Yohanes 4 ya, begini nih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Iya. Dan kalau lahir dari Allah tentu ada gen dari Allah itu keluar menurun kepada orang itu Bang. Sifat itu kasih itu sendiri. Kalau Allah Jadi kasih, Bang Suki percaya bahwa dikasih. Yesus punya gen Allah gitu. Iya, lahir dari Allah. Karena kan dia anak Bang. Iya. Iya, berarti Bapak percaya Yesus itu punya gen dari Allah. Iya benar, sifatnya Bang. Kalau punya Atau- gen dari Allah, kenapa dia harus lahir dari manusia, Bang? Ya, manusia ini kan dagingnya Bang, tanah ya. Iya. Sedangkan roh yang diembuskan itulah, itu yang dari Allah loh. Nah, di sana Paulus juga punya roh Allah loh, Bang. iya, maksudnya gini, waktu seperti Adam dicipta, dibentuklah tanah, lalu dihembuskan napas hidup. Nah, napas hidup inilah dari Allah. Nah, itu di situ Oke, ada oke, gennya. sebentar gini. Saya ambil jalan pintas saja ya supaya tidak berlarut-larut ya. Menurut Bang Suki, Yesus itu Tuhan atau bukan? Bukan Bang, bukan Tuhan. Kalau pencipta bukan, langit dan kenapa bumi. tadi Bang Suki bilang dia punya gen dari Allah? Iya, Itu udah maksudnya begini, kontradiksi, Bang. pengertian Tuhan ini, dia kan yang segala-galanya itu Pak. Manusia ini seharusnya disadari kita berasal dari dia loh, yang kuasa itu. Cuma karena ini Iya. kita jatuh dalam dosa, berkeadaan begini, rasanya kita jauh. Nah, nanti Iya. kalau kita sudah ada di sorga, masuk di sana, kita baru mengerti bahwa dia memang Bapa kita, Bang. Enggak, yang gitu saya ya. tanyakan Yesus ini Tuhan atau bukan? Kan bukan. Bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau bukan, berarti bagaimana ceritanya Yesus punya gen dari Allah? Yang namanya gen itu apa, Bang? Gen kan ada menuruni sifat, Bang, sifat ya. Nah, kan saya bilang ini, kan Yesus pernah mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 36, aku anak Allah. Kalau bapaknya Allah kan anaknya Allah. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu, 36. Bang, bukan aku anak 36. Allah. Oh, 36. Iya. Ya, ayat 36. Terus yang Ya, dimaksud makanya- dengan anak Allah itu, yang menurut Yesus katakan anak Allah itu, apakah itu Yesus berarti Allah? Bukan. Berarti Nah. maksudnya gini, Bang. Bukan berarti Allah itu bapaknya, bukan ya. Pengertian Allah iya, tapi bukan bapa. Karena begini, bapaknya Allah atau Kan- bapaknya Elohim, maka anaknya juga Elohim, Bang. Kalau bapaknya kucing, kan anaknya kucing. Cuma berbeda Kalau nih, anak Bapak. sekolah Ini itu sekolah bukan, Bang? Kalau anak Anak- tangga tuh anak itu tangga bukan? ya itu kan kiasan. Kalau saya anak Jakarta, berarti Jakarta Oh, bukan jadi Barat. kalau anak Saya Allah itu bukan Barat, kiasan gitu, ya, Bang ya? Ya. Jadi kalau anak Allah itu bukan kiasan. Anak Allah ya, anak Allah ya jelas memang dia anak. Kita kan punya pengertian, Kiasan Bang. bukan? Anak itu kan berarti berasal dari mana? Halo, malam. Terus anak Enggak. anak Allah manusia, kiasan atau bukan, Bang? Apa? anak manusia, Yesus anak manusia juga loh. Enggak, Dia memang gini. manusia. Sabar Bang dulu, Suki, Bunda. anak sebutan anak Allah itu kiasan atau harfiah? Itu sebetulnya bisa dua-duanya, Bang. Tergantung kita mau memandang, ya kan? Tergantung kita Oke. mau menerimanya. Karena kan ini hanya pemahaman Oke. kita bagaimana mengenal Dia, Sang Pencipta itu, dan Oke. kita bagi siapa. Kalau Bang Suki bilang bisa dua-duanya, Hmm. berarti kenapa Bang Suki tidak menganggap Adam sebagai Tuhan juga? Enggak kan saya tidak mengatakan Yesus Tuhan. Di Nah, dalam berarti Lukas kalau 3 anak ayat 34, Adam adalah Oke. anak Allah. Benar dia anak Oke. Allah. Yesus anak Allah. Oke, Kan gitu kan? oke. Berarti Yesus anak Allah itu bukan Tuhan ya, Bang ya? Bukan Tuhan dalam pengertian Bukan. paling penciptanya itu bukan. Nah, sekarang Bang Suki tahu nggak definisinya Tuhan dan Allah itu apa? Definisinya Tuhan dan Allah. Dan kalau dalam 1 Korintus 8 ayat 6 kan Allah itu dari Elohim, artinya sesembahan yang disembah sumber. Enggak, kalau di 1 Korintus 8 ayat 6 itu Allahnya bukan dari Elohim, Bang, dari Theos. Ya, tapi kan diterjemahkan Allah juga, artinya tujuannya artinya itulah sumber segala sesuatu. Sedangkan
kalau Yesus dikatakan Tuhan itu sebagai pemimpin. Ya, Tuhan jadi terjemahan LAI yang 1 Korintus 8:6 sebut Tuhan Yesus itu salah ya Bang ya? Iya, bukan Tuhan, dia harusnya Tuhan ya. Tuhan. Harusnya Tuhan. Oke, berarti ada perbedaan antara Tuhan dan Tuhan ya Pak ya? Ya, beda harusnya begitu. Oke. Ini Pak Suki saksi Yehova bukan? Bukan. Berarti yang dimaksud anak Allah oleh Pak Suki ini, dia sebagai apa? Orang soleh kah? Utusan Tuhan kah? Atau apa Bang? Ya, yang pasti itu yang lebih tepat ke orang soleh Bang. Dia sudah soleh lalu diutus Bang, gitu. Jadi manusia soleh yang paling soleh di antara semua manusia lalu diutus. Oke. Sekarang kalau begitu berarti sebenarnya saya dan Bang Suki nggak ada masalah. Mungkin hanya perbedaan sedikit terminologi dan definisi. Bang Suki tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan, alhamdulillah. Berarti sudah sama dengan Muslim, ya, mirip dengan Muslim. Tinggal kenapa Bang Suki tidak mengikuti apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Yesus, tapi kenapa Bang Suki kok malah mengikuti pemikiran surat-surat Paulus dan Petrus dan 1 Yohanes? Nah, saya mengikuti Yesus ini karena perintahnya ada untuk saling mengasihi, melaksanakan hukum yang terutama, di mana di dalamnya itu hukum-hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kembali kepada hukum yang terutama itu. Bang Suki sunat? Iya Bang. Bang Suki puasa? Puasa enggak. Bang Suki makan babi? Wah, itu bagian paling mantap Bang. Enak. Yesus pernah makan babi nggak Bang? Di 4 gospel? Nggak pernah Bang. Itu masalah hal fisik Bang. Itu yang akan mati, jadi nggak ada gunanya. Nggak masalah. Nggak ada gunanya. Iya. Loh, kan Yesus kan mengatakan janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan Taurat, hukum Taurat. Iya. Dalam hal Taurat ini yang 10 Taurat itu Bang. Jadinya masalah moralitas Bang. Hukum Taurat itu bukan cuma 10 Taurat Bang. Benar. Termasuk 613 mitzvah Bang. Ya, itu namanya hukum Taurat. Dia mengatakan di dalam Matius 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari cara hidup keagamaan orang Farisi. Nah, itu tujuannya kemana Bang? Dalam etika. Nah, itu tujuannya itu, orang Farisi makan babi nggak Bang? Dia enggak Bang, tetapi makanya kalau kamu tidak lebih ahli Taurat makan babi nggak Bang? Enggak. Nah, kenapa Bang Suki makan babi? Ya kan saya bilang dia enak Bang. Nah, iya, mengikuti perintah Yesus. Berarti kan Bang Suki nggak mengikuti perintah Yesus. Ya, itu perbedaannya memang. Makanya Bang Al-Hidayah itu dia keluar dari Kristen, dia bilang aku pengikut Yesus sesungguh-sungguhnya. Dia karena dia sunat, dia puasa, dia dikafanin, dia punya segala-galanya. Berarti bisa nggak kita katakan, ya, berarti bisa nggak kita katakan bahwa Bang Suki ini bukan pengikut sejati Yesus? Ya, tergantung perspektifnya dipandangnya. Kalau dari Abang kayaknya begitu, tapi dalam perspektif Kristen. Iya, karena kan gini, Yesus disunat, Bang Suki tadi sunat ya? Sunat ya? Oke, Yesus puasa, Bang Suki nggak puasa. Yesus nggak makan babi karena hukum Taurat, Bang Suki makan babi. Terus Bang Suki kalau mati dipetiin apa dikafanin? Itu bebas, terserah mau nguburin saya Bang. Saya nggak usah pesen-pesenin. Bebas. Oke. Terus kalau begitu, Yesus doanya sujud, Bang Suki doanya gimana? Saya juga pernah sujud, tapi kalau sujud seharian kan nggak mungkin Bang. Karena dia bilang Tuhan itu roh. Kan tubuh kita ini baitnya, dia ada di dalam saya. Buat apa saya sujud berdiri juga dia ada. Duduk saya juga ada kan begitu ya, sambil jalan berdiri berarti ada tiga sunnah Yesus di dalam Bible yang Bang Suki tidak ikuti kan? Ya. Nah, berarti kan tidak bisa dikatakan bahwa Bang Suki ini pengikut sejati Yesus. Begitu. Betul nggak? Iya dong. Boleh. Nah, ya sudah, nggak apa-apa. Kita tidak pernah ada paksaan gitu. Itu saja yang bisa saya sharing ke Bang Suki. Karena apa? Bang Suki mengikuti apa yang di Matius 23 ayat 1 sampai 3 enggak? Matius 23 ayat 1 sampai 3. Kalau harus dibaca dulu nih. Lupa ingat. Matius. Dikatakan bahwa ahli Taurat dan orang Farisi itu telah menduduki kursi Musa. Artinya orang ahli Taurat dan Farisi itu telah menggantikan Musa, ya kan? Yesus mengatakan kepada Bani Israel bahwa kalian harus mengikuti apa ajaran orang-orang ahli Taurat dan ahli Farisi. Yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi itu apa Bang? Kan Taurat.
pada saat itu, gitu kan? Betul kan? Nah, berarti kalau ngikutin Taurat berarti apa? Sunat, nggak makan babi, puasa, kemudian juga doanya sujud, kan begitu yang ada di dalam hukum Taurat. Ya. Nah, tetapi di lain tempat Bang, di kitab Yeremia 31 mengatakan bahwa dia akan membuat perjanjian yang baru, bukan lagi Taurat yang tertulis Bang, tapi yang Bang hidup Suki, di dalam hati gitu Bang. Nah Bang Suki, coba sekali-sekali buka dan baca tafsirnya orang Yahudi terhadap Tanakh Bang. Gitu. Jadi jangan membaca PL dengan kacamata Kristen. Sekali-sekali Bang Suki harus tahu bagaimana pandangan orang Yahudi terhadap ayat-ayat di dalam Tanakh. Yang dimaksud dengan perjanjian baru di dalam Yeremia 31 itu bukan kitab-kitab baru yang belakangan baru ditempel kepada perjanjian lama. Yang dimaksud dengan perjanjian baru di dalam Yeremia 31 itu adalah Tuhan Elohim ini sudah memberikan kesempatan kesekian kali kepada bangsa Israel. Tetapi karena bangsa Israel selalu membangkang, melanggar perintah daripada Elohim, makanya pada suatu saat, pada suatu titik Tuhan membuat perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama dengan bangsa Israel yang sudah sering dilanggar oleh bangsa Israel, itu namanya kita cut off namanya. Istilahnya di cut off gitu. Ayo kita bikin perjanjian yang baru. Bukan berarti ada Matius, Markus, Lukas yang akan ditempelkan di perjanjian lama Bang. Itu maksud dan pengertian tafsir daripada orang-orang Yahudi yang menyusun Tanakh, dan mereka juga yang punya otoritas untuk memahami dan menafsirkan Tanakh gitu Bang. Ya, kalau saya pepandangannya begini Bang, bahwa perjanjian yang akan diadakan itu adalah di dalam diri Yesus Bang. Karena apa? Oh tidak ada Bang. Yesus menggenapi Taurat Bang. Betul. Nah sekarang bukan lagi percaya kepada Taurat yang tertulis, tetapi percaya atau beriman kepada Taurat yang hidup, yaitu Kristus. Gitu Bang. Nah beda Bang. Beda, Di dalam Tanakh, dari mulai Kejadian sampai 2 Tawarikh, Tanakh ini aslinya yang punya Yahudi ya. Dari Kejadian sampai 2 Tawarikh. Kalau Kristen merubah dari Kejadian sampai Maliaki. Di dalam seluruh Tanakh itu tidak ada satupun ayat yang membicarakan tentang Yesus. Dan orang Yahudi sudah menetapkan bahwa Tanakh mereka sudah final, tidak akan ada lagi tambahan atau sambungan daripada Tanakh. Hanya karena orang-orang Kristen yang menggunakan kitabnya orang Yahudi dan menafsirkan dengan kacamata Kristen, makanya orang Kristen membuat penafsiran sendiri, dan penulis Injil pun mengutip hampir 1000 ayat dari PL. Totalnya tepatnya 937 ayat yang diambil oleh para penulis perjanjian baru dengan menggunakan kacamata orang-orang ini, penulis PB atau kacamata Kristen gitu Bang. Jadi Bang Suki kalau menganggap ada sesuatu tentang Yesus di dalam BL atau di dalam Tanakh, terus Bang Suki tanyakan kepada orang-orang Yahudi, Bang Suki akan ditertawakan Bang. Ya pasti Bang, karena begini Bang, saya ditertawakan oleh bangsa Yahudi karena begini, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 1, 2, dan 3, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Bapa dan juga aku. Jadi bangsa Israel tidak mengenal Bapa dan Yesus Bang. Maka mereka begitu. Itu kan menurut perspektifnya penulis kitab Yohanes. Sekarang kalau kita kembalikan lagi, siapakah penulis kitab Yohanes? Apakah Yohanes anak Zebedeus, ataukah orang yang tidak dikenal siapa dan orang yang tidak pernah ketemu Yesus? Nah, kan itu juga harus kita perhatikan. Kan tadi di awal saya sudah bilang, walaupun di dalam 4 gospel masih ada ajaran tauhid, tetapi banyak perkataan, pemikiran orang-orang penulis gospel yang menaruh ke dalam mulut Yesus. Belum tentu apa yang tertulis di dalam 4 gospel itu benar-benar perkataan Yesus. Anggota The Jesus Seminar yang menyusun buku The Five Gospel, yang meneliti naskah-naskah asli dan manuskrip-manuskrip kuno, mereka juga mempelajari tradisi Yahudi, mereka juga mempelajari gaya bahasa, mereka juga mempelajari perbedaran bahasa Ibrani atau Yunani. Mereka sudah memastikan bahwa yang dianggap sebagai perkataan Yesus di dalam 4 gospel itu hanya 18% Bang. Nah,
itu juga harus menjadi pertimbangan Bang Suki. Bukan berarti di dalam 4 gospel itu sama sekali tidak ada kebenaran, tidak. Masih ada sisa-sisa yang disebut sebagai pesan dari Tuhan yang tertulis. Contohnya di Markus 12:29. Itu yang sama atau dikutip dari Perjanjian Lama, dari Ulangan 6 ayat 4. Tetapi bukan berarti setiap apa yang tertulis di dalam Matius sampai Yohanes itu semuanya perkataan Yesus. Tidak mungkin gitu Bang. Kalau bicara Yesus tidak meniadakan Taurat, tapi bagaimana ceritanya dia bisa mengatakan kasihilah musuhmu, sedangkan hukum Taurat punya hukum yang sangat tegas, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Makanya itu yang sesuatu yang agak berbeda gitu loh Bang. Ya, berbedanya dari mana? Berbeda yang berasal dari pemikiran para penulis gospel. Nah, dari mana penulis gospel ini? Para penulis gospel ini, kan Bang Suki tahu ya, kalau Matius dan Lukas itu kan menyadur dari Markus, tahu kan? Iya, iya. Tahu kan? Berarti kalau kita mau kurangin Matius dan Lukas, berarti di dalam gospel kan cuma ada 2, Markus dan Yohanes yang dipakai kan? Yang otentik, maksudnya asli gitu ya, yang berasal memang dari penulis gospel. Bang Suki, kira-kira tahu nggak penulis Markus itu menyadur dari tulisan siapa? Cerita-cerita tentang Yesus? Saya nggak tahu Bang. Nggak tahu. Oke, saya kasih tahu sekarang. Hampir 80% isi di Markus itu disadur dari novel atau tulisan orang yang bernama Homer yang menulis kisah tentang Raja Odyssey berasal dari kerajaan Iliad yang membantu teman-temannya termasuk Achilles menghancurkan kota Trojan. Setelah pulang dari kota Trojan, kisah perjalanan Raja Odyssey ini ke kerajaannya di Iliad, yang mana perjalanannya memakan waktu 10 tahun, itu yang banyak diadopsi oleh penulis Markus. Ya, itu kitabnya ada, dan narasi mana aja yang dikutip itu juga semuanya ada. Hanya penulis Markus mengadopsinya dengan cara mengambil narasinya, tapi mengganti orang-orangnya, mengganti nama orang, dan mengganti nama tempat. Itu adanya di cerita-cerita tentang Raja Odyssey, tulisan Homer, abad ke-7 sampai ke abad ke-8 sampai ke-7 sebelum Masehi. Nah, penulis Yohanes itu menyadur dari mana, Bang? Apakah penulis Yohanes menulis sendiri dari inspirasi